Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Efran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video kali ini, kita akan membuat tampilan home ini support untuk tampilan mobile. Karena kan sekarang masih di versi desktop ya atau laptop. Nah, kita akan coba buat tampilan ini bisa diakses lewat mobile juga. Caranya, kita bisa klik kanan. Berhubung saya menggunakan browser Chrome, tampilannya seperti ini. Pilih yang inspect yang di bagian ini. Tulisannya inspect atau inspect element. Nah, jika sudah, maka muncul seperti ini tampilannya. Kita bisa klik icon yang ada di sini, yaitu toggle device toolbar. Klik saja, lalu pilih yang paling kecil atau Mobile S. Ini untuk merepresentasikan website kita dibuka melalui handphone. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mengkoneksikan handphone kita ke website lokal yang sedang kita buat. Jadi bisa menggunakan browser seperti ini. Nah, jika dilihat, tampilannya masih belum responsif ya, masih berantakan seperti header, kemudian hero section, book section, dan juga footer, maaf, masih seperti ini. Nah, kita coba lihat UI untuk website ini. Ini versi desktopnya. Sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk versi mobile-nya akan seperti ini tampilannya. Ada di halaman home-nya itu header-nya menjadi seperti ini, hanya ada logo dan placeholder untuk icon menu. Untuk hero section-nya menjadi seperti ini. Kemudian untuk book section-nya juga menjadi satu kolom saja, karena sekarang masih 4 kolom ya, seperti ini. Jadi masih kecil kotak-kotaknya. Nah, kemudian untuk yang bagian footer juga menjadi satu kolom yang asalnya 3 seperti ini. Jadi kita akan coba edit halaman home-nya. Nah, alasan saya mengapa membuat wireframe-nya terlebih dahulu dibandingkan langsung ke final desktop yang ada di sini, karena agar lebih mudah memahami perbedaan kelas-kelas dari versi desktop yang ini ke versi mobile. Jadi, kita tidak perlu memusingkan untuk kelas lain yang masih belum relevan untuk sekarang. Jadi, kita fokuskan dulu untuk struktur layout-nya. Ketika layout-nya sudah jadi, sudah seperti ini, kita tinggal gampang masukin seperti gambar ataupun ganti teksnya. Jadi lebih memudahkan untuk pemahamannya. Saya harap apa yang saya coba sharing bisa bermanfaat juga bagi kalian terkait membuat website perpustakaan digital ini. Nah, langsung saja kita buka editor Visual Studio Code ataupun editor yang kalian gunakan. Mungkin seperti Anti-Gravity dan sejenisnya. Nah, di sini buka file index.blade.php ataupun file yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, di sini kalau kalian lihat masih ada tag meta. Ini agar support responsif. Nah, caranya bagaimana? Kita karena menggunakan Tailwind CSS, di Tailwind CSS itu ada yang namanya breakpoint. Atau kalau di CSS biasa itu media query. Nah, di sini kita akan coba lihat dulu untuk dokumentasi dari Tailwind-nya agar lebih memahami terkait apa yang dimaksud dengan breakpoint ini. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah kode HTML yang menggunakan Tailwind CSS. Nah, cara bacanya itu seperti apa? Ini ada W16.
atau width 16. Anggap saja 16 itu sekitar 64 pixel. Kita gunakan kalkulator untuk memastikan value-nya benar. Nah, 64 pixel untuk lebar dari komponen gambar ini. Nah, ketika komponen gambar ini dibuka melalui handphone, dia akan menggunakan lebar 64 pixel ini. Sedangkan jika user menggunakan tablet, dia akan menggunakan kelas yang ini, W32, atau mungkin sekitar 128 pixel untuk lebarnya. Nah, jika lebar atau ukuran layar pengguna itu, dia menggunakan laptop ke atas, seperti laptop yang kecil ataupun laptop yang besar, dia akan menggunakan prefix yang LG ini. Berarti sekitar 48 dikali 4, sekitar 192 pixel. Jadi nanti lebarnya itu beda-beda tergantung perangkat atau layar pengguna yang saat mengakses website ini. Nah, jadi untuk kelas ini menggunakan metode mobile first. Jadi ketika mobile ukurannya tidak mencapai minimum dari ukuran MD dan LG, dia akan menggunakan yang ini. Karena kalau kita lihat, secara default untuk prefix MD harus minimumnya itu 768 pixel si lebar perangkat yang pengguna gunakan ya. Jadi misalkan saya menggunakan handphone. Handphone tuh layar lebarnya itu cuma 300 pixel. Berarti dia tidak lebih dari 768 kan? Dan tidak lebih juga dari 1024. Otomatis dia menggunakan default yang ini. Atau mobile first istilahnya. Tetapi ketika user menggunakan tablet, misal ukuran tablet lebarnya itu 800 pixel. Dia lebih besar dari ini, tetapi kurang dari ini. Kurang dari yang 1024. Otomatis menggunakan yang MD, bukan yang SM, bukan yang LG, tapi karena dia masih termasuk lebih besar dari 768 dan kurang dari 1024 jikalau case-nya menggunakan tablet ya. Nah, semisal si user menggunakan laptop, entah laptop yang kecil, laptop yang lebar, atau yang ultra wide, dia akan mengecek ke sini. Karena LG itu eh, minimum lebarnya itu 1024 pixel, otomatis semisal dia menggunakan laptop 1200 pixel, dia akan menggunakan LG. Semisal user menggunakan laptop yang ultrawide, anggap 1500 pixel, dia akan menggunakan yang XL karena masih di bawah si 2XL ini. Lalu case yang terakhir misal dia pakai laptop atau layar yang lebar banget, anggap lebarnya itu 1800 pixel. Dia akan menggunakan prefix 2XL. Nah, kita balik lagi ke yang ini, karena dia cuma ngeset default, kemudian MD dan LG aja, ketika user menggunakan layar yang sangat lebar, dia akan menggunakan yang LG. Kenapa? Karena dia masih masuk ke dalam spesifikasi di atas 1024 pixel. Beda halnya dengan smartphone atau mobile, dia tidak masuk ke spesifikasi ini yang 768 pixel dan juga tidak masuk ke yang 1024. Jadi masih ke W16 atau defaultnya ke 64 pixel tadi untuk mobile. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sekarang banyak handphone yang ukuran layar lebarnya itu sama dengan tablet. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, padahal di mana harusnya layar handphone itu 300 pixel, tetapi dia
karena layarnya sudah menggunakan teknologi yang paling baru, terdeteksi menggunakan ukuran yang sama seperti tablet. Jadi misalkan tetap pakai handphone tapi terdetek lebarnya itu 768 pixel. Nah, itu yang perlu kita pahami untuk beberapa case. Contohnya seperti handphone yang saya gunakan, Redmi Note 14, dia terdeteksi menggunakan prefix MD saat membuka website. Nah, itu karena ukuran lebarnya itu memenuhi syarat ini. Padahal MD itu buat tablet untuk di normal case. Tetapi karena banyak layar handphone yang terbaru itu sangat lebar meskipun di handphone, jadi masih menggunakan prefix ini. Nah, oleh karena itu, saya coba untuk membuat desain websitenya itu untuk desktop dan mobile view saja, tidak untuk tablet. Jadi untuk tablet dia akan dipaksa untuk membuka tampilan versi smartphone juga. Jadi kita hanya akan fokus ke dua tipe, yaitu tipe desktop yang seperti ini dan juga tipe mobile yang ada di sini. Kita akan coba langsung ubah dulu untuk bagian headernya, karena di sini masih ada navigasinya, kemudian ada tombolnya. Jadi kita akan ubah bagian header. Saya akan coba hide dulu untuk terminalnya. Jangan lupa diketikkan Composer Rundev ya untuk menjalankan proyeknya. Di sini kita akan coba untuk hide dulu navigasinya. Caranya, kita bisa gunakan kelas hidden di sini. Nah, kalau misalkan langsung diketikkan tanpa di-save dulu atau masih seperti ini, dia akan bentrok. Kenapa? Karena kalau kita lihat hidden dan flex itu menggunakan CSS yang sama, yaitu display. Jadi ada bentrok. Apakah mau pakai yang displaynya non atau yang displaynya flex? Ini merupakan eh, hal yang kita perlu garis bawahi. Jika seperti ini berarti ada kelas yang atau ada CSS yang perlu kita tambahkan breakpoint. Nah, karena di sini kita akan gunakan minimum lebarnya itu untuk laptop, jadi kita gunakan prefix LG untuk saat navigasinya ditampilkan. Jadi kita gunakan prefix LG di sini. Nah, ini sudah tidak ada konflik ya. Kalau kita coba ulangi, ketika masih belum ada breakpoint, ada peringatan. Hidden applies the same CSS properties as flex. Jadi ada konflik nih. Mau pakai yang mana jadinya? Nah, biar tidak terkena konflik, salah satunya kita tambahkan breakpoint. Kita akan gunakan metode mobile first atau defaultnya itu untuk mobile. Berarti ketika mobile akses halaman ini akan menggunakan display node. Tetapi ketika desktop akan menggunakan display flex. Nah, display node ini berarti untuk menghilangkan navigasi di header. Kalau kita save, kita buka halaman yang telah kita buat, tampilannya seperti ini, navigasinya sudah hilang. Kalau kita cek ke bagian yang laptop nih, 1024 ya, sesuai dengan yang ada di CSS. Kalau kita cek, dia akan muncul. Nah, itu salah satu cara untuk membuat responsive layout di website. Jadi, mengapa saya rekomendasikan pakai Tailwind CSS? Karena ini sangat powerful. Kita tidak usah membuat media query seperti ini. Karena biasanya untuk membuat responsive layout itu
menggunakan media query jika langsung pakai CSS biasa ya, tanpa Tailwind CSS. Ini sangat memudahkan karena tinggal tambahkan breakpoint saja, dia sudah responsif. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian hero section. Kita lihat desainnya ada tagline, description, dan tombol daftar sekarang. Kita gunakan dulu untuk posisinya ke bagian tengah-tengah dulu sebelum untuk mengubah ukuran teksnya. Kalau kita cek di laptop kan dia di tengah-tengah ya, tetapi ketika di mobile dia masih seperti ini, rata kiri, harusnya rata tengah. Nah, kita coba pastikan, tambahkan dulu di tagline here-nya text center. Nah, ini tidak usah menggunakan breakpoint karena di bagian mobile dan juga di laptop kita menginginkan di rata tengah, bukan rata kiri. Jadi itu tidak perlu breakpoint. Yang perlu breakpoint adalah ukuran dari teksnya. Di sini semisal ukurannya itu 24 piksel ya untuk mobile. Sedangkan kalau di desktop kita cek apakah 24 atau berbeda. Nah, ini 36 berarti berbeda ya. Nah, itu yang akan kita bikin breakpoint-nya. Nah, di sini kita coba cek di tulisan tagline ada teks 4XL. Jadi kita tambahkan breakpoint LG terlebih dahulu untuk laptop. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan kelas untuk tampilan mobile-nya. Untuk 24 pixel di sini ada di teks 2XL. Kalau kita save, lalu kita lihat kembali, nah sudah berubah untuk ukuran teksnya. Oh ya, untuk yang header ada yang kelewat, yaitu kotak sebagai penanda ini adalah icon navigasi. Kita akan coba tambahkan dulu di bagian sini, di bagian header. Saya coba tambahkan penanda dulu untuk komentarnya. Sebentar ya. Ini header. Jadi agar tidak membingungkan untuk bagian kodenya. Nah, ini bagian header. Kita buat satu buah div saja sebagai penanda. Nah, ukurannya kalau kita cek 40 pixel kali 40 pixel. Kita set, berarti kalau 40 pixel dia lebarnya itu pakai kelas W10, karena 40 dibagi 4 berarti 10. Berarti ini 40 pixel, untuk tingginya pun menggunakan H10, height 10. Nah, jika sudah, kita akan coba buat background terlebih dahulu. Anggap abu-abu saja yang 500. Kita save. Kalau kita cek di sini, dia masih mepet dengan logo. Kita maunya kan mentok. Nah, untuk dibikin mentok ke kanan, jangan lupa tambahkan kelas yang kita pelajari sebelumnya, yaitu kelas MS Auto atau ML Auto. Jadi, kita menginginkan margin kiri atau margin startnya itu memenuhi ruang. Jadi, efeknya dia mentok ke kanan. Kemudian kita coba cek kembali kalau di laptop dia muncul nggak. Nah, ketika di laptop ternyata masih muncul nih. Nah, kita akan coba ubah atau tambahkan kelas untuk bagian kotak ini. Di sini kita gunakan kalau di bagian laptop dihilangkan juga atau hidden. Nah, jadi di hiddennya itu menggunakan breakpoint LG. Untuk di mobile-nya, kita gunakan default display-nya. Display default-nya itu kelasnya inline. Kalau kita hover seperti ini, display inline. Kalau untuk di laptop, dia display none. Jadi, kita cukup menggunakan LG seperti ini saja, sudah menambahkan kelas maaf, sudah menambahkan CSS media query ini dengan hanya tambahan breakpoint. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk membuat sebuah website.
Kalau kita save, seperti ini tampilannya. Di mobile pun dia akan muncul, karena ada inline. Kalau kita hapus juga, harusnya dia tetap muncul karena secara default dia menggunakan inline. Tetapi agar tidak membingungkan ke depannya, kita tetap definisikan kelas di sini. Jadi secara default dia inline, ketika dibuka di laptop, dia dihilangkan atau tidak ditampilkan. Seperti itu untuk bagian header. Nah, kita coba cek kembali apakah ada yang terlewat. Nah, sepertinya ada yaitu perubahan padding. Kalau kita lihat di sini paddingnya itu 20 pixel. Nah, sedangkan di sini dia ternyata masih cukup jauh ya, jarak dari kiri dan kanannya. Kita coba pastikan untuk di bagian, nah di bagian sini. Dia menggunakan padding horizontalnya itu 40 pixel. Sedangkan tadi kan untuk mobile 20 pixel. Kita tambahkan breakpoint dulu, LG di sini, lalu tambahkan kelas PX5 atau padding horizontalnya itu 20 pixel. Kalau kita save, nah sudah lebih dekat ya jaraknya. Kita coba beralih dulu ke bagian hero section lagi, karena untuk bagian header sudah selesai. Karena kalau kita cek di bagian laptop, dia padding horizontalnya masih 40, di mobile dia jadi 20. Kita lanjut ke bagian hero section. Saya coba tambahkan komen di sini agar memudahkan penanda kodenya. Nah, kita fokus dulu di bagian hero section. Di sini tadi kita sudah mengubah teks atau ukuran teks yang tagline. Selanjutnya yang bagian description. Nah, yang bagian description ini kalau kita cek di bagian desain mobile, dia ukurannya 12 pixel. Oleh karena itu kita akan coba ganti di sini. Jadi kita tambahkan breakpoint LG dulu. Untuk yang ukuran laptop, kita tambahkan kelas baru yang 12 pixel. Kita cek dulu apakah ada yang 12 pixel. Nah, ada teks XS. XS itu berarti super small. Karena kalau XL super large, untuk yang XS itu super small. Jadi seperti ini, kita save. Lalu kita coba cek. Nah, sudah berubah juga ya ukurannya. Kemudian kita beralih ke yang daftar sekarang, ukurannya juga 12 pixel. Oh ya, dan kita belum menambahkan efek bold atau cetak tebal, jadi kita tambahkan efek boldnya dulu di sini, gunakan kelas font bold. Nah, lalu untuk ukuran teksnya, kita cek desain di desktop, ukurannya berapa. Di sini 16 pixel. Jadi kita coba cek di kodenya, karena di sini masih belum bisa ternyata ya untuk ukuran teksnya, baik untuk desktop maupun mobile. Nah, secara default, ukuran teks yang dipakai adalah 16 pixel. Makanya di sini saya belum mendefinisikan kelasnya. Untuk kelasnya sendiri, 16 pixel itu text base yang ada di sini. Ini untuk yang bagian laptop. Sedangkan untuk yang bagian mobile, karena sama 12 pixel seperti yang description, jadi menggunakan teks XS. Kita save, lalu tampilnya seperti ini untuk di mobile. Selanjutnya, kita beralih ke bagian book section. Di sini tampilannya masih seperti ini. Jadi kita coba lihat desainnya seperti apa. Di sini, untuk desain book section, hanya ada judul section, tidak ada tombol lihat lainnya yang ada di atasnya. Kemudian kolomnya itu menjadi satu, ke bawah, atau vertikal, lalu tombol lihat lainnya ada di bawah, di paling akhir.
Jadi kita akan ubah bagian sectionnya. Nah, kita fokus ke yang section book ini. Saya coba tambahkan komentar dulu untuk memudahkan melihat kode yang saya buat. Jadi ini kelas atau bagian header, ini bagian hero, lalu ini bagian book section. Nah, di sini untuk teks lihat lainnya kita hilangkan terlebih dahulu. Berarti di mobilenya itu hidden, lalu di laptopnya itu inline untuk default display-nya. Karena untuk yang hidden kan display not atau tidak ditampilkan. Untuk yang laptop dia display inline. Jadi seperti ini tampilan CSS-nya ketika di hover. Kalau misalkan tidak muncul ketika di hover, pastikan install Tailwind CSS yang ini, extensionnya, Tailwind CSS Intelligence, agar memudahkan kita untuk melihat kelas-kelas dari Tailwind CSS. Kalau kita save, untuk yang teks lihat lainnya hilang di mobile, tetapi di laptop masih muncul. Kemudian, kita akan ubah kolom yang asalnya jumlahnya 4 menjadi 1. Jadi kita tambahkan breakpoint LG dulu untuk yang laptop, lalu kita tambahkan kelas baru grid call 1 untuk set kolomnya itu 1 di halaman ini. Kita save, lalu kita cek. Nah, sudah berubah menjadi satu kolom. Kita coba lihat juga untuk yang judul sectionnya sepertinya masih terlalu besar. Kita akan coba ganti ukurannya. Nah, di sini menjadi 24 pixel. Jadi di bagian section title, di bagian teksnya, kita tambahkan breakpoint LG dulu. Untuk mobilenya yang 24 pixel, berarti teks 2XL. Kita save, lalu kita lihat lagi ke bagian halamannya. Seperti ini, teksnya sudah berubah menjadi lebih kecil. Kemudian, untuk paddingnya juga, kita akan ubah menjadi 20 pixel, seperti di header. Karena kalau kita lihat di sini, ternyata dia masih 40 pixel ya. Jadi kita tambahkan LG saja, breakpoint LG untuk laptop, lalu kita set 20 pixel atau P5. Nah, di sini kenapa tidak padding horizontal saja? Karena kita melihat untuk di desktop dia paddingnya padding seluruh area ya. Oleh karena itu di mobile juga kita pakai seluruh area. Kemudian kita coba lihat kembali untuk desainnya. Jarak antara judul dengan card dan jarak antar cardnya juga jadi 20 pixel. Kita pastikan di bagian sini, asalnya kan marginnya 40 pixel ya. Kita ganti menjadi 20 pixel menggunakan MT5 atau margin top 5. Begitu pula untuk yang jarak antar cardnya asalnya 40 pixel, yang ini gap 10 menjadi gap 5 untuk mobile. Kita save, lalu kita coba cek ke sini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ternyata dirasa card-nya itu terlalu tinggi atau terlalu panjang, kita ubah juga di bagian sini. Tambahkan breakpoint LG untuk ukuran laptop karena tingginya masih 400 pixel ya. Kita ganti menjadi anggap 240 pixel. Kita save, lalu kita cek. Nah, sudah lebih pendek untuk ukurannya. Agar tidak terlalu panjang, saya akan coba ganti menjadi 4 item saja untuk sekarang. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan
teks lihat lainnya di bawah, di paling bawah dari kartnya. Jadi kita akan coba tambahkan di sini. Kita copy paste dulu di bagian teks lihat lainnya. Kita hapus untuk kelas MS Hauto-nya. Nah, di sini kita ubah di laptop dia hidden, tetapi di mobile dia ditampilkan. Kalau kita save, kita cek muncul teks di sini, tetapi saat di laptop dia tidak muncul. Kita tambahkan kelas untuk jarak ke atas dan juga menjadi di tengah-tengah. Di sini kita akan coba tambahkan margin top 20 pixel dan margin horizontalnya auto. Kalau kita save, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada kelas T5, berarti ada jarak 20 pixel dari bagian atas. Lalu margin horizontalnya auto, berarti dia menyuruh jaraknya itu memenuhi ruang. Karena dia memenuhi ruangnya itu horizontal, berarti yang kirinya juga penuh, yang kanannya juga penuh, jaraknya otomatis berada di tengah. Nah, jadi ini adalah bagian book section di tampilan mobilenya. Selanjutnya kita beralih ke bagian footer. Saya coba tambahkan dulu sebagai penanda ini kode bagian footer. Nah, di sini kita pastikan kembali paddingnya juga atau jaraknya menjadi 20 pixel. Oleh karena itu, di bagian kelas PX10 ini kita tambahkan breakpoint, lalu set PX5, begitu pula yang padding top yang ada di sini menjadi PT5 untuk mobile. Untuk padding bottomnya masih sama saja 20 pixel karena di desainnya pun 20 pixel. Kita save, lalu kita coba cek masih seperti ini karena masih kolom gridnya itu masih 4 kalau kita set di sini ya. Jadi kita ganti menjadi grid call 1 untuk footer. Jadi footernya itu ketika ditampilkan di laptop, dia menampilkan 4 kolom, sedangkan kalau di mobile dia 1 kolom. Kalau kita save, seperti ini. Kemudian, kita coba tambahkan breakpoint LG di call span yang ada di sini. Kalau kita save, kita cek, maka tampilannya seperti ini. Sudah sesuai, satu kolom masing-masing di bagiannya. Karena call span ini berguna agar bagian yang ada di div ini berbobot 2 poin. Jadi itu kenapa ketika tadi masih ada call span, yang di bawahnya menjadi dibagi 2 seperti ini. Karena untuk mencapai full lebarnya itu mesti 2 poin bobotnya, sedangkan ini kan defaultnya 1 poin ya. Jadi terbagi 2. Oleh karena itu, call span ini untuk laptop saja, jadi breakpoint. Untuk defaultnya tidak perlu ditambahkan apa-apa seperti yang ada di sini. Karena secara default bobotnya itu 1. Nah, muncul seperti ini ya. Kalau kita cek untuk bagian footer, text placeholder-nya 16 pixel. Kalau kita cek masih sama 16 pixel, kita definisikan saja kelasnya yaitu text base. Lalu untuk yang bagian links menjadi 16 pixel.
kita ganti di sini menjadi text base. Kita save, lalu kita tambahkan font bold karena ternyata dicetak tebal untuk di mobile. Nah, di sini juga kita set margin topnya itu untuk laptop saja karena kalau kita cek di desainnya itu tidak terlalu jauh ya jaraknya. Hanya sekitar 12 pixel, berarti yang asalnya MT4 menjadi MT3. Seperti ini. Kita ulangi untuk kolom selanjutnya. Yang ini menjadi text base dan font bold. Lalu untuk marginnya juga menjadi MT3. Sama seperti yang ada di bagian links ini. Kita save. Kalau kita cek masih mepet ya ternyata. Karena di bagian desain ada jarak sekitar 40 pixel masing-masing kolomnya. Oleh karena itu, kita akan coba bahkan gap di bagian grid layout yang ada di sini. Pastikan tambahkan gapnya itu di kelas yang ada gridnya ya. Nah, di sini kita tambahkan gap 10 karena 40 pixel. Lalu tambahkan juga gap 0 untuk breakpoint LG karena di laptop itu tidak ada gapnya ya. Hanya untuk mobile. Jadi seperti ini tambahan kelasnya. Kalau kita save, tampilannya seperti ini. Sudah ada jarak ya antar kolomnya. Kemudian untuk yang teks copyright, dia ada jarak mungkin sekitar 20 pixel, jadi kita ubah margin topnya menjadi ft5. Kalau kita cek seperti ini tampilannya. Kita cek kembali dari bagian atas header ini ada logo dan juga ada placeholder menu. Lalu ada hero section seperti ini tampilannya. Lalu ada book section. Ada teks lihat lainnya juga. Dan juga ada bagian footer. Sesuai dengan desain yang telah saya persiapkan. Kemudian kalau kita cek kembali di bagian laptop, pastikan tidak ada yang berubah. Di bagian headernya, hero-nya, book section, dan juga footer section. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat sebuah halaman support untuk tipe desktop dan juga tipe mobile. Kalau kamu masih kebingungan di bagian ini, kamu bisa chat di kolom komentar YouTube atau di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya.